خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu siang 29 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dan pada siang kali ini kita membahas sebuah kajian tematik menyambut Ramadan dengan tema Marhaban ya Ramadan Mubarak. Selamat datang Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema Marhaban ya Ramadan Mubarak, yang artinya selamat datang wahai bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Untuk tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Dan tema ini kita akan membahas yaitu kiat seorang muslim menggapai keberkahan Ramadan. Bagaimana seorang muslim menggapai keberkahan Ramadan. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Ramadan adalah bulan mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu." Yang artinya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Oleh karena itu, tema kita pada kesempatan kali ini adalah Marhaban ya Ramadan Mubarak, yaitu selamat datang wahai Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, yang kita akan menggali kiat
kiat bagaimana mendapatkan keberkahan Ramadan. Bagaimana mendapatkan keberkahan Ramadan. Dan patut diperhatikan juga sebelum kita menyebutkan kiat-kiat bagaimana mendapatkan keberkahan Ramadan, maka harus diketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan ada orang-orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian berlalu bulan Ramadan, tetapi dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada manusia yang seperti itu. Maka hati-hati, bulan ampunan tetapi malah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. Sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang disebutkan aku lalu dia tidak bersalawat atasku. Sungguh sangat terhina dan hina, rendah seseorang yang datang kepadanya Ramadan, kemudian bulan tersebut berlalu sebelum diampuni dosa-dosanya. Sungguh sangat terhina dan rendah seorang yang mendapati kedua orang tuanya, lalu keduanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Artinya, dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, makanya tema kita adalah marhaban ya Ramadan Mubarak. Selamat datang wahai Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Yang akan kita bahas, kiat mendapatkan keberkahan Ramadan. Jangan sampai berlalu Ramadan sebelum diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika juga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sa'ida al-minbara faqala amin amin amin. فقيل يا رسول الله إنك حين صعدت المنبر قلت آمين 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 قال إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين قلت آمين. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar. Lalu beliau berkata, amin, amin, amin. Yang artinya, ya Allah, kabulkanlah, kabulkanlah, kabulkanlah. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ketika engkau naik ke atas mimbar, engkau mengucapkan, amin, amin, amin. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Jibril telah mendatangiku. Lalu berkata, siapa yang mendapati bulan Ramadan, lalu tidak diampuni baginya, maka akhirnya masuk neraka dan dijauhkan Allah dari surga. Semoga orang tersebut mendapatkan demikian. Ucapkanlah amin.
maka aku pun mengucapkan amin. Jibril berdoa lagi, semoga siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dan tidak berbakti, maka akhirnya masuk neraka dan dijauhkan Allah dari surga. Ucapkanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Jibril berdoa lagi, semoga siapa yang disebutkan aku, engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW, lalu tidak bersalawat atasmu, lalu dia mati dan tidak diampuni baginya, maka akhirnya masuk neraka dan dijauhkan Allah dari surga. Ucapkanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Ini semua yang menggugah kita, ya, yang menggugah kita agar kita mendapatkan keberkahan Ramadan. Oleh karenanya kita membahas marhaban ya Ramadan mubarak. Selamat datang wahai Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Yang akan kita bahas adalah kiat-kiat mendapatkan keberkahan Ramadan. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Kiat yang pertama, agar mendapatkan keberkahan Ramadan, kita wajib meyakini seyakin-yakinnya bahwa Ramadan adalah bulan penuh berkah. Yang mana arti berkah adalah kasratul khair wa ziyadatuhu. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 96 tentang kata berkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama-tama dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang berada di Bakkah yang penuh berkah. Nah, arti berkah di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kasratul khair wa ziyadatu. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Berarti Ramadan mubarak. Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Maksudnya berarti adalah Ramadan yang kebaikan atau pahala, ganjaran banyak dan terus bertambah. Semakin mau mendekati hari akhir Ramadan, maka semakin bertambah kebaikan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Semakin banyak pahalanya. Semakin banyak pahalanya. Nah, ini kiat pertama yang ingin mendapatkan keberkahan Ramadan, maka dia wajib meyakini Ramadan bukan sembarang bulan. Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Apa keberkahan Ramadan? Keberkahan Ramadan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Allah berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Kemudian Allah juga berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Ini semua menunjukkan keberkahan Ramadan. Karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Al-Quran yang merupakan kalamullah yang agung.
diberikan kepada Jibril yang agung, malaikat yang paling agung, disampaikan kepada Rasulullah yang paling agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diturunkan pada bulan yang paling agung, yaitu Ramadan. Itulah menunjukkan keberkahan Ramadan. Keberkahan Ramadan yang kedua, yaitu di dalam bulan Ramadan terdapat 7 perkara yang tidak pernah ada di dalam hadis-hadis yang sahih selain dalam bulan Ramadan. Yang pertama yaitu diikat dengan rantai para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin. Yang kedua, ditutup pintu neraka. Tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Yang ketiga, dibuka pintu-pintu surga. Tidak ada yang tertutup walau satu pintu pun. Yang keempat, yaitu dibukakan pintu-pintu rahmat. Yang kelima, dibuka pintu-pintu langit. Yang keenam, ada suara yang berseru, wahai orang-orang yang mencari pahala, sambutlah, sekarang waktunya untuk menggali pahala, yaitu di dalam bulan Ramadan. Wahai orang-orang pencari keburukan, cukupkan. Sekarang waktunya untuk beribadah kepada Allah, berhenti dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu di setiap malam bulan Ramadan. Coba perhatikan sekarang hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi dan juga Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin, wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab, wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, wa yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir. Walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika fi kulli lailah." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika pada malam pertama dari bulan Ramadan para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin dibelenggu, diikat dengan rantai. 1. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada yang terbuka satu pintu pun. 2. Pintu-pintu surga dibuka, tidak ada yang tertutup satu pintu pun. 3. Ada seorang yang berseru, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari keburukan, cukupkanlah. 4. Dan Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari neraka, dan itu pada setiap malam dari Ramadan. 5. Yang keenam, dalam riwayat yang lain, futtihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Yang ketujuh, futtihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat. Ini keberkahan Ramadan yang sangat luar biasa. Tidak pernah ada satu bulan yang dipenuhi dengan berkah di dalam hadis-hadis yang sahih selain Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Keberkahan Ramadan yang lainnya, yaitu di dalam bulan Ramadan terdapat pengampunan dosa. Besar-besaran pengampunan dosanya. Tidak sedikit, besar-besaran pengampunan dosanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir." Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, salat Jumat kepada Jumat lainnya, berpuasa Ramadan kepada puasa Ramadan lainnya adalah penghapus dosa-dosa. Ya, di antaranya jika dijauhi dosa-dosa besar, maka keberkahan Ramadan adalah besar-besaran penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keberkahan Ramadan. Belum lagi dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni untuknya yang telah lalu dari dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain tentang salat tarawih di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang bangun malam beribadah salat tarawih pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Termasuk keberkahan Ramadan yang sangat luar biasa dan sangat-sangat luar biasa, yaitu di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Allah Subhanahu wa taala memiliki di dalam bulan Ramadan sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia benar-benar merugi. Lihat hadis ini. Rasulullah SAW menyebutkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia benar-benar merugi. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadha asy-syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhram khairaha illa mahrum." Sesungguhnya bulan ini telah hadir di tengah kalian dan di dalamnya terdapat sebuah malam lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang dilarang mendapatkan kebaikan malam tersebut, maka sungguh ia telah terlarang dari mendapatkan seluruh kebaikan. Dan tidak dilarang dari kebaikan malam tersebut kecuali seorang yang benar-benar merugi. Subhanallah. Rasulullah SAW sampai sebegitunya menyebutkan tentang keberkahan Lailatul Qadar, yang berarti juga menunjukkan keberkahan Ramadan. Mengapa orang yang tidak mempunyai kesempatan beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar, dia berarti seakan-akan
tidak mendapatkan kebaikan yang seluruhnya, bahkan benar-benar merugi. Mari kita perhatikan makna dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan mengetahui makna ini, kita akan tahu bagaimana keberkahan pada Lailatul Qadar. Dan itu juga menunjukkan keberkahan pada bulan Ramadhan. Saya ambilkan dari kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau berkata, Qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, yang dimaksud dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Al-amalu fiha khairun min al-amali fi alfi syahr alladhi laysa fihi Lailatul Qadar. Yang artinya beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Subhanallah. Beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal pada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Kalau kita pikir-pikir, ini adalah sesuatu keberkahan yang sangat besar. Siapa yang beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala ibadah lebih daripada beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Yang mungkin umurnya saja tidak sampai kepada 83 tahun 4 bulan. Ini luar biasa. Kemudian makna yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, qila ana bi alfi syahr jami'ad dahr lianna al-araba taqulu al-alfa fi ghayati al-ashya kama qala ta'ala yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Ada yang berkata yang dimaksud dengan 1000 bulan adalah sepanjang masa. Karena biasanya orang Arab menyebutkan kata 1000 menunjukkan kepada puncak sesuatu. Menunjukkan kepada puncak sesuatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang kafir dan musyrik menginginkan agar dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Maksudnya adalah sepanjang masa. Berarti beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah sepanjang masa. Nah, kemudian yang ketiga, berkata Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah, ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Beliau mengatakan, Kana mulku Sulaiman 500 syahr wa mulku Dzil Qarnain 500 syahr. Fasara mulkuhuma 1000 syahr. Adalah masa kerajaan Nabi Sulaiman berkuasa selama 500 bulan. Dan masa kerajaan Raja Dzulqarnain berkuasa selama 500 bulan. Jika digabungkan masa kerajaan kekuasaan mereka berdua menjadi 1000 bulan, 3 tahun 4 bulan. Maka Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada mendapatkan kerajaan dan kekuasaan selama kekuasaannya Raja Sulaiman dan Raja Dzulqarnain alaihi assalam. Ini luar biasa. Ya. Kemudian yang keempat, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ahli tafsir, ahli ilmu, ahli fatwa, dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, ahli tafsir, ahli ilmu, ahli fatwa. Beliau bercerita,
inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min bani Israil hamala as-silaha fi sabilillah wa ghaza alfa shahr fa'ajiba al-muslimuna min dhalik fanazalatil ayatu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang lelaki dari Bani Israel mengangkat senjata, berjihad di jalan Allah melawan musuh-musuh Allah selama 1000 bulan. Maka kaum muslimin, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, takjub dengan amalan orang tersebut. Kemudian Allah menurunkan ayat, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah engkau agungnya Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang artinya beramal bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada pahala amalan seorang dari Bani Israel berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Allahu Akbar. Ini menunjukkan keberkahan Lailatul Qadar dan juga menunjukkan keberkahan Ramadan pada saat yang bersamaan. Yang kelima, makna dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Urwah bin Zubair rahimahullah, bahwa أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة من الأنبياء من بني إسرائيل عبدوا الله 80 سنة ولم يعصوه طرفة عين فعجب المسلمون من ذلك. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 orang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Nabi Ayyub, Nabi Zakaria, Hizqil, dan Nabi Yusha' bin Nun. Beribadah kepada Allah selama 1000 bulan, 80 tahun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walau sekejap mata pun. Maka kaum muslimin takjub dengan amalan orang tersebut. Ya, takjub dengan amalan orang tersebut. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, datanglah Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar. Abadullah 80 sanah wa lam ya'suhu tarfata 'ain. Falaqad anzalallahu 'alaika khairan min dhalik. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril alaihi salam, sungguh umatmu telah takjub dengan ibadah 4 orang dari Bani Israel. Ahli ibadah, beribadah kepada Allah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walau sekejap mata pun. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada engkau yang lebih baik daripada itu, yaitu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan, yang artinya lebih baik daripada amalan 4 orang dari ahli ibadah dari Bani Israel yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata pun dan ahli ibadah selama 80 tahun. Inilah keberkahan Lailatul Qadar dan itulah keberkahan Ramadan. Kemudian keberkahan Ramadan yang lainnya yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai bulan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keberkahan. Banyak doa-doa kita yang kita merasa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya lebih banyak berdoa dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa'a fi kulli yaumin wa lailah,
likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap malam dan siang. Setiap hamba dari mereka memiliki doa-doa yang dikabulkan. Hadis ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksud adalah di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan. Nah, itulah dari keberkahan-keberkahan Ramadan. Maka kiat pertama agar mendapatkan keberkahan Ramadan adalah kita harus meyakini Ramadan bulan mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian kiat yang kedua, agar mendapatkan keberkahan Ramadan adalah kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Ramadan hanya 1 bulan. 29 hari atau 30 hari. Tidak lebih. Oleh karenanya, harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan sia-sia, bahkan melalaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Bulan itu seperti ini, dan seperti ini. Ini 30 hari. Tsumma qala wa hakadha wa hakadha wa hakadha, yakni 29. Yang artinya kemudian beliau mengatakan dan juga seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maksudnya 29 hari. Nah, apa maksudnya? Jangan sampai berlalu Ramadan sebelum diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk diisi dengan ibadah. Karena waktu adalah modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila waktu habis, maka tidak akan bisa beramal, tidak akan bisa menghasilkan pahala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sebagaimana ayat surat Al-Mu'minun ayat 99, yaitu hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, "Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia." Untuk apa? Agar bisa beramal saleh dari yang telah aku tinggalkan ketika aku hidup di dunia. Tapi apa jawab Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jangan sampai membuang-buang waktu di dalam bulan Ramadhan. Tidak mengerjakan aktivitas apa-apa. Diam diri. Menjadi kaum rebahan. Menjadi orang-orang yang mager, pas bergerak. Ini sangat dibenci oleh kaum salafus saleh, terutama dalam bulan Ramadhan. Lihat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kitab Adwa'ul Bayan disebutkan. Beliau berkata, "Inni la akrahu an li ahadikum an yakuna khalian sabahlalan la fi amali dunya wala din." Sungguh aku sangat membenci kepada salah seorang dari kalian jika ia bersikap sabahlal, sikap tidak menentu dan tidak menghasilkan apa-apa. Tidak dalam perkara dunia, apalagi dalam perkara akhirat. Hati-hati, jangan sampai matahari terbenam, sedangkan amal kita tidak bertambah. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kitab Qimatul Waqt.
Beliau berkata, "Ma nadimtu ala syai' nadami ala yaum gharabat syamsuhu naqasa fihi umri wa lam yazid fihi amali." Aku tidak pernah benar-benar menyesal terhadap sebuah hari yang di dalamnya mataharinya terbenam, umurku berkurang, sedangkan tidak bertambah amalku di dalamnya. Hati-hati para ikhwah. Waktu adalah modal. Waktu juga sangat cepat berlalu. Hati-hati, sangat cepat berlalu. Kalau sudah datang, dia sangat cepat berlalu. Makanya banyak manusia yang tertipu di dalamnya, ya, menunda-nunda amal. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Yang artinya dua nikmat kebanyakan manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu kesehatan dan waktu yang luang. Gunakan waktu sebaik-baiknya, karena waktu jika sudah datang tidak akan pernah kembali. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Inna lillahi haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil lail, wa inna lillahi haqqan bil lail la yaqbaluhu bin nahar." Sesungguhnya Allah memiliki hak pada siang hari yang tidak akan diterima oleh Allah pada malam harinya. Dan Allah memiliki hak pada malam hari yang tidak akan diterima pada siang harinya. Lihat lagi perkataan Al-Hasan Al-Basri yang menunjukkan bagaimana waktu para kaum salaf sangat perhatian dengan waktu, terutama dalam bulan Ramadan. Beliau mengatakan, "Laqad adraktu aqwaman kanu ashadda hirsan ala awqati min hirsikum ala darahimikum wa dananirikum." Sungguh aku telah menemui orang-orang, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang mana mereka sangat gigih terhadap waktu mereka dibandingkan gigihnya kalian dalam mencari emas dan perak. Maka hati-hati para ikhwan dirahmati oleh Allah. Seorang muslim, terutama dalam bulan Ramadan, harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau dia datang, maka dia tidak akan pernah bisa kembali. Jangan menunda-nunda amal. Ya, karena perkataan Imam Al-Qayyim, perhatikan, at-taswif ru'usu amwalil mafalis. Yang artinya, sikap menunda-nunda adalah modalnya seorang yang bangkrut. Modalnya seorang yang bangkrut. Nih, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, seorang muslim tidak boleh mempunyai waktu luang percuma. Nih, hati-hati. Ramadan cuma 29 hari atau 30 hari. Seorang muslim selama Ramadan tidak boleh mempunyai waktu luang percuma. Amalkan firman Allah dalam surat Asy-Syarah ayat 7. "Fa'idza faragta fansab." Fa'idza faragta fansab. Maka apabila kamu telah selesai, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa Imam Mujahid berkata, "Idza faragta an amri dunya faqum ila shalah fansab li rabbik." Jika engkau telah selesai dari perkara dunia, maka bangunlah untuk mengerjakan salat, beribadahlah untuk Rabbmu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza faragta minal fara'id fansab fi qiyamil lail." Jika engkau telah selesai mengerjakan salat wajib, maka bangunlah untuk salat malam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih berkaitan dengan waktu, gunakanlah waktu sebaik-baiknya, terutama dalam bulan Ramadan. Ya, terutama dalam bulan Ramadan, agar kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Bagaimana cara menggunakan waktu sebaik-baiknya? Yaitu dengan memperbanyak ibadah di dalam Ramadan. Ya, yang mungkin ibadahnya selain Ramadan sekian, ketika Ramadan ditambah lebih banyak lagi.
Nah, bagaimana cara agar kita giat menambah ibadah di dalam bulan Ramadhan? Jawabannya adalah kita harus berorientasi akhirat. Artinya apa? Mencari nikmat akhirat, ya, sehingga seseorang benar-benar bisa menggiatkan ibadah lebih daripada di dalam bulan Ramadan daripada di bulan lainnya. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, Ibn Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra wa illa taf'al mala'tu sadraka syughlan wa lam asudda faqra. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, maka langsung aku isi hatimu dengan kecukupan. Ya, isi hatinya dengan kecukupan, diurus dulu oleh Allah Subhanahu. Qalbunya diurus dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, qalbunya, perasaannya. Lalu kalau sudah diisi dengan kecukupan, lalu aku tutupi kemiskinanmu. Jika engkau tidak meluangkan waktu untukku, maka aku akan selalu isi hatimu dengan kesibukan. Akan tetapi aku tidak akan tutupi kemiskinanmu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan sampai terbuang percuma. Agar kita dapat keberkahan Ramadan adalah menggunakan waktu sebaik-baiknya. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, nafsuka illam tashghalha bil haqq shaghalatka bil batil. Dirimu kalau kamu tidak sibukkan dengan kebenaran, maka akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Dan hati-hati di dalam bulan Ramadan, disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik itu yang tidak bermanfaat untuk kepentingan dunia, apalagi yang tidak bermanfaat untuk kepentingan akhiratnya. Karena itu tanda bahwa Allah sedang berpaling dari hamba tersebut. Sebagaimana perkataan Saif al-Yamani rahimahullah, inna min alamati i'radillahi 'anil 'abd an yashghalahu bima la yanfa'uh. Sesungguhnya termasuk dari tanda berpalingnya Allah dari hamba adalah dengan menyibukkan hamba tersebut dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang yang selanjutnya, agar kita kiat mendapatkan keberkahan Ramadan, kita wajib mengetahui bahwa Ramadan tujuannya adalah bertakwa. Tujuan seseorang memasuki bulan Ramadan adalah agar lebih bertakwa, ya, sehingga seseorang benar-benar mengamalkan apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Maka bulan Ramadan harus diyakini dia adalah bulan bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah an yuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, takwa adalah berusaha selalu mengingat Allah dan berusaha mentaatinya dan tidak bermaksiat kepadanya. Berusaha mengingat Allah, tidak dilupakan. Berusaha bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, tidak dikufuri. Itulah takwa, yaitu menjauhi hal-hal yang maksiat. Nah, Ramadan harus dijauhi hal-hal yang maksiat.
ya, sehingga puasanya tidak hanya dapat lapar dan haus. Seperti dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Rabba sha'im hadduhu min shiyami al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus. Ya, ini. Begitu juga jangan sampai seseorang gara-gara tidak bertakwa akhirnya mendapatkan gelar puasa yang paling rendah nilainya. Sebagaimana perkataan para ulama salaf, ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Yang artinya serendah-rendah puasa adalah meninggalkan makan dan minum. Ini dikatakan oleh Atha bin Sa'ib rahimahullahu ta'ala. Maka hati-hati jangan sampai berpuasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa meninggalkan yang halal, makan, minum, bersetubuh itu kan ditinggalkan demi puasa. Ya, maka semestinya juga harus meninggalkan yang haram, yang mengurangi pahala puasa. Ya. Kalau tidak, maka siapa yang berpuasa tapi mengerjakan yang haram, ini seperti orang yang meninggalkan amalan wajib, mengerjakan amalan sunnah. Tidak bermanfaat puasanya. Sebagaimana perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, wa sirru hadha anna at-taqarruba ila Allah Ta'ala bitarkil mubahat la yakmul illa ba'da at-taqarrubi ilaihi bitarkil muharramat. Dan rahasia mengapa orang yang berpuasa tapi tidak bertakwa, dia hanya dapat lapar dan haus, karena mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, meninggalkan hal-hal yang mubah, tidak sempurna kecuali setelah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Faman irtakabal muharramat thumma taqarraba bitarkil mubahat kana bibathabati man yatrukul fara'idha wa yataqarrabu bin nawafil. Siapa yang mengerjakan hal maksiat kemudian berpuasa meninggalkan hal-hal yang halal, ini persis seperti seorang yang meninggalkan amalan wajib dan mengerjakan amalan sunnah. Tidak ada manfaatnya. Nah, lalu amalan-amalan apa saja yang sangat tercela dalam bulan Ramadan? Dusta, saksi palsu, dan semisalnya. Yang kedua, perkataan dan perbuatan sia-sia, ya, seperti ghibah, mengadu domba, dan semisalnya. Yang ketiga, perkataan dan perbuatan yang menjurus kepada meningkatkan syahwat dan hawa nafsu seksual, berkata-kata keji, berbuat kotor, melihat wanita atau lelaki tidak menutup aurat yang bukan mahramnya, baik di dunia nyata ataupun di dunia internet, media sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal jahla wal 'amal bih, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan, maka Allah tidak mempunyai sebuah hajat apapun untuk ia meninggalkan makan dan minumnya. Tidak ada manfaatnya puasanya kalau masih dusta, kalau masih mengoplos, memanipulasi, memarkup, menipu, dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal laghwi warrafath." Bukanlah berpuasa itu menahan makan dan minum, tetapi berpuasa itu menahan perbuatan yang melalaikan. Seperti apa perbuatan yang melalaikan? Mendengarkan musik, bernyanyi-nyanyi, menonton film, kemudian duduk-duduk nongkrong, ya, kemudian yang tidak bermanfaat, kemudian terlalu lama di depan televisi, menonton yang tidak bermanfaat, terlalu lama bermain game, terlalu lama tidur, terlalu lama membaca buku-buku yang tidak bermanfaat. Ini perbuatan laghu, yaitu melalaikan. Warrafath, rafath adalah al-kalamul fahish, perkataan yang jorok, porno, ya, atau
yutlaqu 'alal jima' atau disebutkan perkataan yang berkaitan dengan bersetubuhnya laki-laki dengan perempuan, atau yutlaqu 'ala muqaddimati, seluruh perkataan yang menunjukkan kepada pendahuluan jima' atau perkataan yang berkaitan dengan syahwat kepada perempuan. Ini puasa-puasa dijauhi, apalagi kita di zaman media sosial yang sangat banyak tersebar hal-hal yang menuju kepada fahisyah, yaitu perbuatan yang keji. Kemudian yang selanjutnya adalah berkata kasar, berkelahi, bertengkar, berseteru, mencaci, mencela, menghina, melaknat, mengangkat suara karena bertengkar dan semisalnya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari itu, maka janganlah dia berkata rafas ataupun berkata sakhab. Sakhab artinya berkelahi, berteriak-teriak dan seterusnya. Nah, inilah kiat-kiat agar seseorang mendapatkan keberkahan Ramadan. Itu kiat yang ketiga, yaitu meyakini seyakin-yakinnya bahwa puasa adalah bulan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena yang halal saja kita tinggalkan, apalagi yang haram-haram yang mengurangi pahala puasa. Kemudian yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, atau sebelum terakhir, kiat yang keempat adalah agar kita mendapatkan keberkahan Ramadan, maka kita harus mengerjakan fikih beribadah selama di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, fikih beribadahnya. Ibadahnya harus sesuai dengan sunnah Rasul. Karena yang tidak sesuai ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Yang tidak sesuai dengan amalan kami, maka amalannya tertolak. Kemudian yang kedua, mendahulukan amalan yang wajib sebelum amalan yang sunnah. Ya, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Yang ketiga yaitu adalah yang penting istiqamah sampai akhir meskipun sedikit. Yang penting istiqamah. Ya, kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada akhirnya. Yang penting istiqamah. Yang keempat adalah selalu perhatian agar amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar beramal. Puasa nih nanti. Bagaimana puasa saya diterima oleh Allah? Bukan hanya sekedar menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa. Bukan. Tetapi bagaimana puasanya berpahala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, melaksanakan amalan-amalan inti di dalam bulan Ramadan. Seperti mendirikan sholat 5 waktu, kemudian makan sahur, kemudian berpuasa karena iman dan berharap pahala, kemudian menyegerakan berbuka di waktu berbuka, kemudian mengerjakan sholat tarawih karena iman dan berharap pahala, terutama dikerjakan bersama imam di masjid sampai selesai. Kemudian memperbanyak sedekah, baik itu memberi makan kepada orang atau membukakan puasa orang lain. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Kemudian mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan. Kemudian memperbanyak berdoa dalam bulan Ramadan. Kemudian beriktikaf di 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Yang terakhir, yang kelima, para ikhwan yang dirahmati Allah, agar seseorang mendapatkan keberkahan Ramadan, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa demikian? Karena semua niatan baik tidak akan terlaksana tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita mengucapkan setiap hari sekitar 17 kali sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, itulah kiat mendapatkan keberkahan Ramadan. Yang pertama, meyakini tanpa ada keraguan bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Yang kedua, meyakini Ramadan hanya 29 atau 30 hari saja. Maka isi waktunya dengan memperbanyak ibadah. Jangan melalaikan waktu. Jangan membuang-buang waktu. Karena waktu tidak akan kembali. Yang ketiga, meyakini seyakin-yakinnya bahwa Ramadan adalah bulan bertakwa. Semakin bertakwa dalam bulan Ramadan, jauhi amalan-amalan yang menghapuskan pahala puasa. Yang keempat, yaitu harus mengerjakan fikih-fikih beribadah. Di antaranya, beramal ibadah yang sesuai dengan sunnah. Beramal ibadah yang wajib sebelum yang sunnah. Kemudian memperhatikan istiqamah di dalam amal ibadah. Kemudian setelah itu seseorang hendaknya beribadah dengan ibadah-ibadah yang inti dalam bulan Ramadan yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang terakhir adalah berdoa agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolong kami untuk senantiasa mengingat-Mu dan bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu dan beribadah yang baik kepadamu. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan itulah bekal menghadapi Ramadan Mubarak 1444 Hijriah, bulan yang penuh berkah. Saya Ahmad Zainuddin Al-Banjari, pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, mengucapkan kepada pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, selamat memasuki Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita agar menggiatkan ibadah di dalam bulan Ramadan dan menerima seluruh amal ibadah kita. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.